Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini kita langkah lanjutan dari TP/CP ATP dan modul ajar. Lalu apa langkah selanjutnya teman-teman semua? Tentu langkah setelah pembuatan TP/CP dan ATP, lalu setelah itu modul ajar, tentunya adalah yaitu mengajar di kelas. Nah, setelah mengajar di kelas itu, langkah yang perlu kita lakukan adalah membuat asesmen nilai formatif dan sumatif. Nah, di sini teman-teman saya ingin berbagi tentang pembuatan skema nilai formatif dan sumatif. Di sini hanya sebagai contoh ya teman-teman, saya buka. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi di dalam judulnya ini yang paling atas, kalau ini dibagi 3 kolom. Yang pertama adalah formatif, sumatif lingkungan hidup, dan sumatif akhir semester. Nah, pada nama peserta didik saya mencontohkan di sini hanya 4 orang supaya enak membacanya ya teman-teman. Contoh yang diambil 3 orang. Nah, di sini pertama adalah nilai tempat bilangan cacah. Ini matematika. Menindaklanjuti ATP yang kemarin. Nah, formatif 1, tujuan pembelajaran. Nah, ini teman-teman, di sini ada 2 penilaian. Yang pertama adalah nilai data formatif kuantitatif. Yang kedua adalah data formatif kualitatif. Ya, kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini contoh nilainya adalah EDO. Pada nilai formatif 1, tujuan pembelajaran, nilainya 82. Nah, terus untuk nilai formatif kualitasnya itu adalah melakukan pembulatan dengan bantuan. Dayu, nilai formatif kuantitatifnya 73. Data formatif kualitasnya melakukan pembulatan dengan bantuan, sama. Nah, Siti ini mendapatkan nilai 90. Ini lumayan. Nah, ini maka nilai kualitasnya melakukan pembulatan serta mengurutkan secara mandiri. Jadi sudah tanpa bantuan ini teman-teman. Nilainya 90. Nah, Lani ini nilainya lebih gede, yaitu 95. Nilai kualitasnya adalah melakukan pembulatan serta mengurutkan secara mandiri, sama. Jadi 2 orang ini, Siti dan Lani, ini mandiri karena nilainya udah di atas 89. Nah, gitu teman-teman. Terus kolom selanjutnya adalah mengukur keliling dan luas dengan satuan baku. Nah, ini masih tindak lanjut dari TP/CP dan ATP kemarin. Maka formatif 3. Nah, terus nilai formatif 4. Di sini EDO 79 punya Dayu 62. Terus formatif 4 74. Siti 82, formatif 4 76. Lani 93, formatif 4 87. Begitu teman-teman. Terus kolom yang berikutnya adalah sumatif lingkup materi. Yang kolom dibagi 2 kolom ini ya. Nilai tempat bilangan cacah, mengukur keliling luas dengan satuan baku. Sumatif 1, sumatif 2. Ini adalah contoh-contoh nilainya. Ya, nggak perlu saya bacakan lagi. Tapi intinya yang paling tertinggi di sini adalah nilainya Lani. Nah, ini kalau sudah ketemu nilai ini teman-teman. Nah, ini nanti kan ada sumatif akhir semester di kolom judul terakhir.
Nah, ini ada non-tes, ada yang tes. Kalau itu nilainya didapat dari tes, kita akan dapatkan di sini. Kalau non-tes, mungkin sikap itu kita menilai secara pribadi dengan sikap, bisa ditambahkan di sini, teman-teman. Nah, dari ke semua nilai ini, maka akan tersusunlah nilai rapot rata-rata pembulatan normal. Ya, ini ketemunya Edo 80, Dayu 61, Siti 80, dan Lani 93. Ini ya teman-teman. Terus nah, ini keterangannya. Nama peserta Edo. Ya, nilai tempat bilangan cacah formatif 2, melakukan pembulatan dengan bantuan. Nah, pada kolom mengukur keliling dan luas dengan satuan baku perlu pendampingan untuk masalah berkaitan dengan pengukuran keliling. Nah, ciri bangun datar formatif 7 mampu menggambarkan sisi sejajar dan berpotong. Nah, ini nilai yang tertinggi adalah Lani. Ya, pada nilai formatif 2, nilai tempat bilangan cacah melakukan pembulatan serta mengurutkan secara mandiri, ini tanpa bantuan. Terus pengukur keliling luas dan satuan baku sangat mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengukuran panjang dan keliling. Nah, terus ciri bangunan datar mampu menggambarkan sisi sejajar dan berpotongan secara komprehensif. Nah, inilah asesmennya, sumatif dan formatif. Tujuannya adalah untuk menilai, melihat kemampuan ketercapaian. Jadi dari TP, CP, dan ATP, disinilah kita menilai ketercapaiannya. Apakah sudah peserta didik sudah melakukan apa yang kita gambarkan, yaitu sudah tercapai pada tujuan pembelajaran kita atau belum. Jadi itu teman-teman. Kalau untuk penilaian rapot ini mungkin di lain waktu, mungkin minggu depan kita akan bahas mengenai pembuatan rapot kurikulum prototipe atau kurikulum 2022 dengan ya tentunya dengan CP, TP, dan ATP-nya berikut dengan nilai. Nah, jadi intinya teman-teman, penilaian sumatif itu untuk menilai ketercapaian peserta didik, untuk melihat sejauh mana. Saya rasa cukup sekian dulu ya teman-teman. Silakan.